Merebaknya pandemi COVID-19 menambah kejayaan era digitalisasi. Hampir semua instansi baik pemerintahan maupun swasta melaksanakan program digitalisasi sehubungan dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk bekerja dari rumah hingga belajar dari rumah. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 telah menggeser pola kebiasaan konsumen dan bisnis. Era digital telah membawa berbagai perubahan sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia. Tantangan pada era digital telah masuk pula ke dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Ya, idealnya memang kita mempunyai independent system. Ya, sebagaimana USA, Amerika punya independent system, China punya independent system, Rusia melalui RUNET, ya, dia membangun networknya sendiri. Kita sebagai negara dengan 175 juta internet users di Indonesia saat ini, ya, penggunanya 175 juta, pasar digital ekonomi kita yang berkembang juga luar biasa, ya. Startup kita juga yang begitu banyaknya, 2.000 lebih startup di Indonesia ini, nomor 5 terbesar di dunia, ya. Jadi harusnya kita bisa membangun, tetapi ya, ekosistem kita juga perlu kita tata terlebih dahulu. Era digital bukan persoalan siap atau tidak, dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus berkembang, ibarat arus laut yang terus bergerak di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, pandemi COVID-19 ya mengingat kita begitu besar ketergantungan kita terhadap teknologi. Apalagi teknologi yang berbasis internet, dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Ini semuanya mengingatkan kita begitu pentingnya konektivitas, begitu pentingnya teknologi ada di Indonesia. Dan tentu saja ini bisa merupakan momentum untuk mengakselerasi ya pembangunan dan perkembangan kita menuju ke all things internet, ke dunia digital. Nah, bagaimana ya perkembangan digital dan teknologi di Indonesia serta strategi untuk mempercepat dan mentransformasi Indonesia menjadi berbasis internet. Saya sudah berada bersama Menkominfo kita, Johnny G. Plate, dan tentu saja kita lakukan ya wawancara ini juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita menggunakan shield ya, dan kita juga menjaga jarak. Ini Pak Johnny, apa kabar? Kabar baik Desi, terima kasih sudah datang di kantor sementara work from home-nya Menkominfo. Iya, dan ini luar biasa. Ini kita lihat ini kantor Kominfo ini ternyata jadi korban COVID juga ya. Lockdown ini untuk pertama kalinya di kantor, tapi di kediamannya di Widya Chandra, jadi semua serba darurat ini. Tapi bagaimana ini lockdown karena ada staf yang kena? Iya, memang lockdown ini kedua kali. Kedua kali. Ya, sebelumnya dulu di awal bulan Maret, pertengahan Maret ya, waktu itu dunia melakukan penutupan wilayah perbatasan. Saat itu ada banyak pejabat dan staf Kominfo yang sedang bertugas di luar negeri, ya, yang harus kita menarik dan mengajak mereka kembali. Dan pada saat mereka kembali, ternyata dari mereka ada juga yang sudah terpapar atau tertular virus yang harus kita lakukan lockdown waktu itu 2 minggu lah. Nah, kali ini terpaksa harus melakukan lockdown lagi karena ternyata di beberapa dari hasil PCR test ya, ada beberapa staf dan pejabat Kominfo di berbagai gedung yang ada di kantor pusat Kominfo juga tertular virus. Dan untuk mencegah penularan lebih lanjut, ya saya menutup kantornya, tapi tidak menutup ya pekerjaan dan operasi kementerian.
Nah, kementerian tetap bekerja, tetap berjalan. Saya pun tetap bekerja dari sini, ya dari Dan tetap sehat ya, kita dari harapkan. rumah dinas, ya. Dan mengapa itu? Karena memang sebetulnya banyak yang tidak tahu. Ya, Kominfo bisa bekerja di ruang virtual. Ya, seluruh sistemnya sudah bisa memungkinkan, bahkan absensi dengan menggunakan GPS itu sudah dilakukan, dan pejabat-pejabat kami itu melaksanakan bisa dari mobil, bisa dari mana saja, dari rumah untuk bekerja. Iya, Ya, memang saya tentu Kominfo berterima seharusnya kasih untuk jadi itu. role model untuk Betul. melakukan semuanya berdasarkan virtual. Tapi 6 bulan terakhir ini Pak Joni kita lihat, jadi ketergantungan semakin meningkat, semua kita terpaksa melakukan online, belanja online, pesan makanan online, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Selama 6 bulan terakhir ini apa kira-kira yang sudah istilahnya dalam proses transformasi ini yang terasa sekali dilakukan? Jadi saya di perlu memberikan Kominfo? gambaran ya. Memang transformasi digital itu ada setidaknya 4 aspek di situ. Dan aspek yang terlihat secara kasat mata adalah aspek yang pertama, yaitu deployment ICT infrastructure ya, atau teknologi informasi dan komunikasinya. Nah, itu yang pertama. Banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana atau seberapa besarnya sih potret infrastruktur TIK Indonesia. Saya memberikan gambaran sedikit ya untuk Boleh, Ibu silakan. Desi ya. Infrastruktur TIK kita itu terdiri dari yang pertama disebut dengan backbone network. Ya, backbone network kita atau jaringan tulang punggung kita itu terdiri dari pembangunan fiber optik di darat dan di dasar laut di Indonesia yang dilakukan oleh operator seluler dan Kementerian Kominfo untuk wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang panjangnya saat ini, fiber optik yang sudah deploy itu sepanjang 348.000 kilometer di darat dan di laut, termasuk di dalamnya yang dikenal dengan Palapa Ring sepanjang 12.000 kilometer. Ya, kalau kita pegang ujungnya, Bu Desi ya, Mbak Desi ya, dan kita mengitari bumi, fiber optik Indonesia ini sudah hampir 9 kali melilit bumi. Panjang sekali. Apakah itu sudah cukup? Belum. Kita harus masih melanjutkan karena memang Indonesia ternyata sangat besar. Ya. Dan digital divide kita itu masih Dan sangat digital divide jomplang. masih, Dan ini baru satu aspeknya. Aspek yang kedua, kita harus membangun yang disebut dengan middle mile dan last mile. Ya, kita harus membangun BTS di Indonesia ini. Microwave link di Indonesia ini. Hingga saat ini kita sudah membangun operator seluler dan Kementerian Kominfo 480.000 BTS. Bayangkan kalau BTS kita ini dibangun di negara tetangga kita, ya, negara pulau terdekat kita, itu bisa setiap 50 meter ada BTS. Apakah cukup? Belum juga, Bu Desi. Masih harus kita kembangkan, ya, masih harus kita bangun. Saat ini juga untuk kepentingan ruang angkasa kita menggunakan 5 satelit nasional dengan kapasitas hampir 30 gigabit dan menyewa 4 satelit internasional dengan kapasitas 20 gigabit atau total 50 gigabit. 9 satelit. Apakah cukup? Belum juga. Ya, kita akan merilis authorization to proceed untuk membangun satelit baru yang disebut dengan high throughput satellite, ya, dengan kapasitas 150 gigabit atau 3 kali lipat dari 9 satelit yang ada, yang akan ditempatkan di orbit pada tahun 2023 ya. 2023. Tapi ini sesuai dengan schedule dengan ini adanya, sesuai schedule. walaupun sesuai ada schedule. COVID ini. Ya, ini memberikan gambaran bahwa memang deployment infrastrukturnya saja sudah begitu luar biasa besarnya, dan itu berarti melibatkan miliar dolar atau ratusan triliunan rupiah yang belum cukup untuk menjangkau seluruh pelosok masyarakat secara administratif pelayanan pemerintahan dan pemukiman penduduk. Nah, ini yang menjadi tugas saya untuk mengisi puzzle-puzzle yang kosong, bagaimana menghadirkan, karena selesainya pembangunan infrastruktur TIK itu adalah tersedianya sinyal di wilayah situ, bukan towernya, tapi sinyalnya ada apa enggak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Dan untuk transformasi digital tentu prasyarat hadirnya sinyal, ya, untuk memperkecil digital divide tadi menjadi isu yang besar. Nah, tugas Kominfo saat ini yang pasti ya rasio internetifikasi harus kita naikkan dengan membangun
infrastruktur TIK tersebar merata ke seluruh tanah air, memperkecil disparitas internet, ya baik antar masyarakat maupun antar wilayah. Yang saat ini sudah di dalam roadmap Kominfo untuk menyelesaikan. Ya, dan ini sangat penting ya, apalagi kita ketimpangan ya, digital divide ini tentu saja melahirkan berbagai macam ketimpangan baik ekonomi, sosial. Ini baru satu aspek, Bu Desi ya. Tapi ini penting karena sampai saat ini kan sudah cukup lama ya dibangun infrastruktur ini. Tapi kita mungkin satu persatu karena dari segi teknologinya kan juga semakin berkembang. Dunia sudah bicara kita 5G, kita 4G saja coba kita target untuk total 4G saja dulu, kira-kira kapan kita bisa menikmati? Ya, kita harus menyelesaikan ICT infrastructure. Yang kedua kita harus tata kelola ulang spektrum frekuensi kita. Ya, tanpa spektrum frekuensi tidak ada medianya ini. Nah, medianya adalah spektrum frekuensi di lower band, medium band, dan high band. Hingga saat ini dari awal sampai tahun 2020 ini, Indonesia itu menggunakan 737 MHz frekuensi. Proyeksi Kominfo sampai tahun 2024 dengan transformasi digital, kita membutuhkan 2047 MHz atau harus dilakukan refarming dan farming frekuensi sebanyak 1310. Ini ibaratnya untuk analogi ya, kita mau bangun jalan tol, tetapi tanahnya sudah dimiliki oleh berbagai orang yang harus dibebaskan. Demikian halnya frekuensi. Dengan biaya yang begitu tinggi Pasti juga. dengan biaya yang karena ini ada farming dan refarming, ada migrasi pengguna-pengguna dari spektrum tertentu di semua layer, ya, baik di lower layernya, di coverage bandnya maupun di super high bandnya. Nah itu untuk 4G. Kita harapkan dengan selesainya infrastruktur ICT dibangun pada tahun 2022 nanti, karena masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada sinyal. 3.335-nya ada di wilayah komersial non 3T, 9.113 desa dan kelurahan itu ada di wilayah 3T. Dan kami sudah mempunyai program dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden menjadi kebijakan pemerintah untuk diselesaikan dalam tahun 2021, APBN-nya sedang disiapkan sekarang, dan tahun 2022. Ya, saya sedang menyiapkan yang disebut dengan blended financing, bauran sumber pembiayaan untuk menyelesaikan itu. Ya, saat ini masyarakat mempunyai smart TV, tapi dia menonton analog TV. Ya, jadi masyarakat keluarkan biaya yang tidak perlu. Ya, dan ini mubazir untuk frekuensi yang kita miliki. Betul. Kita bisa lebih cepat ke 4G, 5G kalau ini semua kan dibebaskan kan. Betul. Apalagi ya frekuensi 700 yang digunakan oleh penyiaran ini golden frekuensi untuk telekomunikasi. Dengan kita bermigrasi ke digital, maka ada yang namanya digital dividend. Dan digital dividend ini besar sekali, sebanyak 112 MHz yang kalau dikuantifikasi dalam penerimaan negara itu triliunan rupiah per tahun. Kalau kita lihat dari negara-negara lain ya, migrasi ke digital itu sudah bisa dikatakan 10 tahun. Bahkan di negara-negara tetangga itu semua itu sudah bermigrasi ke digital. Hanya Indonesia menurut saya ini yang kita ketinggalan ya, mungkin 10 atau 5 tahun ya. Migrasinya sampai sekarang itu belum terwujud. Kita tuh masih punya sistem analog yang sebenarnya ini kan waste ya, dibutuhkan bandwidth, dibutuhkan frekuensi. Ini sampai sekarang ini ya memang apalagi kita di broadcast ini ya. Kita paham lah ya, ini Desi, sampai sekarang ini apa? Tugas saya saat ini adalah menghantar Indonesia untuk bermigrasi ke digital space di seluruh aspek hidupannya. Banyak sekali digital space di pendidikan, kesehatan, ya hubungan sosial masyarakat, ya hukum, ya bahkan sampai ke broadcasting. Yang kita masih dan kita salah satu negara ya yang di sisi broadcastnya atau penyiarannya yang tertinggal karena kita masih menggunakan analog system. Ya. Saya dengan pemahaman dan pendalaman yang sungguh-sungguh ya ingin sekali agar ya koeksistensi
antara industri pers, penyiaran, ya, yang sudah lahir terlebih dahulu dan memberikan kontribusi yang banyak kepada Indonesia, bisa hidup berdampingan, coexist dengan the newcomer, over the top, ya, yang dengan kekuatan finansial yang powerful dan teknologi yang juga powerful dan less regulated, ya, untuk bisa hidup saling menunjang. Salah satunya adalah bukan membatasi the newcomer untuk mengikuti yang existing, tapi bagaimana empowered existing supaya bisa sama kuatnya dengan the newcomer. Melalui apa? Digitalisasi. Dengan masuk ke digitalisasi, banyak sekali manfaat untuk akselerasi, ya, peningkatan dari industri broadcast sendiri, ya, agar bisa melaksanakan industri yang multiplatform, tidak saja melalui TV terestrial misalnya, tapi juga, ya, dengan pemanfaatan satelit, pemanfaatan streaming dan seterusnya di platform itu. Ya. Karena jika tidak, maka yang satu menuju ke sunset, yang satu sunrise, ya, yang masuk ke kematangan usahanya. Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Ya, tapi harus ada deadline-nya dong Pak Joni, karena ini saya lihat kan dari tahun ke tahun ini selalu tunda-tunda. Coba kapan kira-kiranya, karena ini sudah penting, ini sudah merupakan keniscayaan. Walaupun sacrifice memang bagi TV-TV termasuk di mana kita berada, ini kan masih memiliki sistem analog. Ya memang ada sacrifice, begini, tapi harus ada deadline. Desi, ya, saya dulu di DPR 5 tahun. Saya mengikuti sekali bagaimana semangat untuk masuk ke digitalisasi broadcast kita. Ya, saya ikuti. Tetapi pada saat itu mungkin sosialisasi yang kurang, pemahaman yang belum sama. Begitu saya ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, maka tugas itu ada di pundak saya, ya, untuk mengantar, ya, pertelevisian nasional kita masuk ke digitalisasi atau yang saat ini dikenal dengan analog switch off. Yang kami secara politik sudah sepakati dengan DPR sebetulnya. Ya, pemerintah melakukan inisiatif pembuatan payung hukum atau undang-undang perlindungan data pribadi, RUU PDP, inisiatif pemerintah yang saya sudah usulkan ke DPR dan saat ini sudah mulai dibahas. Sambil revisi undang-undang penyiaran yang menjadi payung hukum digitalisasi broadcasting atau pertelevisian itu di undang-undang penyiaran. Tetapi karena ini inisiatifnya ada di parlemen dan tentu parlemen mempunyai prolegnas yang panjang, maka pada saat inisiatif untuk melakukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, nah sektor penyiaran ini dimasukkan juga dan berada di dalam salah satu chapter dari RUU Cipta Kerja. Itulah yang akan menjadi payung hukum migrasinya analog ke digital atau dikenal dengan analog switch off. Di dalam draft itu saya sudah memasukkan, ya, unsur yang pentingnya analog switch off 2 tahun selambat-lambatnya sejak diundangkannya undang-undang itu. Nah, jadi kalau parlemen 2 tahun. Ya, harus 2 tahun karena kita sudah sangat tertinggal, ya, sangat banyak sekali alasannya mengapa harus 2 tahun, ya. Dan saya tentu memberikan apresiasi dan respons yang positif apabila parlemen, ya, memajukannya. Karena apa? Banyak sekali sebetulnya industrinya TV station yang sebetulnya sudah siap dengan simulcast, ya. Analog dan digital itu bisa disiarkan secara seperti yang kita lakukan. Yang saat ini sedang dilakukan harusnya bisa. Ya. Why should kita menunggu? Harusnya kita percepat. Tidak boleh on denial, ya, karena ini semakin lama kan juga infrastrukturnya tuh semakin jauh, ya. Semakin jauh, target semakin yang mahal, kita inginkan. semakin merugikan masyarakat, ya. Dan secara ekonomi juga secara semakin ekonomi merugikan. Ini banyak aspek, misalnya aspek frekuensi wilayah perbatasan akan terjadi interference, dan karena kita sudah punya komitmen di International Telecommunication Union yang sudah terjadwal dan kita belum melakukan, kalau sampai terjadi interference maka yang kalah di sengketa antar negara kita pasti kalah.
Belum lagi bagi masyarakat itu sendiri. Ya saat ini masyarakat mempunyai smart TV, tapi dia menonton analog TV. Ya. Jadi masyarakat keluarkan biaya yang tidak perlu. Ya, dan ini mubazir untuk frekuensi Mubazir. yang kita miliki. Betul. Kita bisa lebih Ya. cepat ke 4G, 5G, kalau ini semua Betul. kan dibebaskan kan. Betul. Apalagi ya frekuensi 700 yang digunakan oleh penyiaran ini golden frekuensi untuk telekomunikasi. Dengan kita bermigrasi ke digital, maka ada yang namanya digital dividend. Dan digital dividend ini besar sekali, sebanyak 112 MHz, yang kalau dikuantifikasi dalam penerimaan negara, itu triliunan rupiah per tahun. Dan masih banyak efek lainnya di derivatif dari teknologi digital dan ekonomi digital kita dengan migrasinya broadcasting dari analog ke digital. Iya, apalagi Ini kita harus lihat kita sekarang. dukung nih. Apalagi kita lihat sekarang hampir semua istilahnya transaksi, ya jual beli dan lain sebagainya kan semakin meningkat ini berbasis digital. Jadi semakin cepat harusnya kita bisa jauh lebih efisien dan bisa menerima Betul. benefitnya. Betul. Ini satu contoh sekalian ini Bu Desi ya. Dengan frekuensi emas ini di 700 frekuensi yang luar biasa bagusnya ini. Kalau digunakan oleh telekomunikasi nanti akan mempermudah transformasi digital itu sendiri. Yang tadi disebutkan payment sistemnya, long distance learningnya, tele-education, semuanya itu bisa kita siapkan dengan lebih memadai dengan tersedianya bandwidth yang lebih besar. Iya, jadi menurut saya kalau harus masih ada 2 tahun lagi Pak Joni, ini kita akan jauh ketinggalan ya kalau kita masih 2 tahun lagi masih belum juga bermigrasi Saya harus ke fair digital. juga pada ya. industri. Karena begini, industri kita ini ada LPP, ada LPS. Ya, LPP-nya udah pasti beres lah ya, itu dari budget pemerintah. LPS-nya ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat lokal. Koeksistensi internalnya industri penyiaran juga harus kita jaga. Tetapi sekali lagi ya usulan pemerintah 2 tahun yang saya anggap fair. Tetapi kalau pemerintah DPR merasa perlu ada langkah politik yang lebih progresif dengan melakukan akselerasi lebih cepat, untuk saya lebih senang. Iya, lebih cepat lebih baik. Harusnya 5 tahun yang lalu karena saya ingat ini berdiskusi mengenai migrasi digitalisasi ini sudah cukup. I will do it. Sudah cukup lama karena kalau tidak ya dividen yang kita dapatkan juga semakin berkurang, apalagi kalau digital itu kan hanya menggunakan a fraction of the analog itu. Nanti di situ jauh ada lebih. yang dikenal dengan multiplexer management. Nah, itu yang kita tata kelola dengan baik. Indonesia itu salah satu produsen hacker terbesar di dunia. Jadi talent hacker itu adanya tuh di Indonesia gitu. Jadi ini Di situ hebatnya. Justru ya di mana talent hacker banyak di Indonesia, harusnya itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? cloud computing itu bukan teknologi yang kita miliki, server dan lain sebagainya itu kita masih sangat tergantung dari luar. Kita lihat bagaimana misalnya Amerika Serikat dan Kanada sangat anti terhadap kehadiran Huawei karena ini berkaitan dengan nanti penyalahgunaan data. Jadi Indonesia ini nanti bagaimana? Kita punya begini, Mbak Desi, cloud ya. sendiri, punya. Mbak Desi, kita ngomong data ini, dia tidak saja dari aspek ekonomi. Tidak saja dari aspek data. Data itu hak kedaulatan, data adalah aset, data juga adalah capital. Itu data. Tetapi data tidak saja ekonomi. Data juga geostrategis. Ya. Sehingga dalam tata kelola data Indonesia kita tentu berhadapan dengan manajemennya diplomasi kita. Ya. Kita tentu tidak ingin terjebak ke dalam blok-blok internasional. Tapi kita ingin memainkan non-alignment digital diplomasi Indonesia. Jadi non-blok tapi berbasis
dengan ini data itu sendiri ya, karena Iya, ini implikasi mau tidak mau kita harus Iya, kita harus pintar. non-alignment digital diplomacy. Pintar-pintar, apalagi karena sumber teknologinya kita tidak memilikinya itu sendiri kan. Iya. Jadi pengelolaannya juga mau tidak mau kan sangat tergantung dengan pihak-pihak yang memilikinya. Nah, ini Ya, tetapi begini Mbak Desi tidak perlu terlalu khawatir bahwa khawatir karena cloud karena- computing itu seolah-olah asing gitu, tidak. Kita punya sumber daya di dalam negeri yang bisa menyusun cloud computing kita. Kalau nanti saya sedang di dalam persiapan program ya untuk membangun data center Indonesia untuk government, ya saat ini government mempunyai 2.700 data center. iya, terlalu Dan banyak. tidak terlalu banyak dan tidak semua itu memenuhi global standard, ya. Hanya 3% dan sedikit yang menggunakan cloud computing. Nanti kita akan menyatukan itu semuanya di dalam government data center yang sedang saya susun saat ini, ya. Dan tidak Dengan bisa menggunakan di-hack cloud mudah-mudahan. computing Indonesia, menjaga security-nya yang tinggi, ya, mengendalikan proses dan pengendaliannya agar tidak mudah diterobos melalui security system yang membaik. Itu sedang kita siapkan dan kita ada di tahap yang terakhir. Tentu saya belum bisa sampaikan sekarang Pak Desi, but we are. Tapi we on the last mile dalam hal ini. Oh iya, Kita iya, sudah iya, mendekati yes. itu. Karena Ada 4 calon site data center government, ya. Ada di Jakarta tentu, Jabodetabek, ibu kota negara baru, karena kita akan ke sana nanti. Ada di 2 tempat, satu industrial daerah, saya belum bisa sebutkannya, masih nanti soal tanah dan lain sebagainya jadi persoalan. Itu ada 2 di wilayah Indonesia Tengah Timur dan di wilayah Indonesia bagian barat. Ini sedang kita susun. Tetapi per hari ini sudah beberapa perusahaan-perusahaan global yang sudah membangun data center di Indonesia. Groundbreaking-nya sudah. Membangun data center itu Mbak Desi tidak seperti membangun perumahan. Security sistemnya harus dijaga dengan baik, ya. Yang pertama redundancy power supply harus jaga karena dia nggak boleh mati. Iya. Ya. Yang kedua, PLN-nya nggak boleh biar access road-nya tidak bisa satu karena ini barang yang sangat strategis. Harus ada access road jalan dengan akses beberapa akses. Yang ketiga, ya, di dalam sistem di luarnya harus security system yang memadai, ring security system. Di dalam data center itu sendiri setidaknya ada 6 lapis security system. Ya, jadi nanti Mbak Desi saya bisa kasih tunjuk bagaimana satu data center yang saat ini mungkin di dalam imajinasi banyak warga negara belum tahu apa itu, barang itu apa itu. Ya, tapi Pak Joni ya semoga secure. Tapi Indonesia itu salah satu produsen hacker terbesar di dunia. Jadi talent hacker itu adanya itu di Indonesia gitu. Jadi di situ hebatnya. Justru ya di mana talent hacker banyak di Indonesia. Harusnya itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Ya, penerobos dan penyerangan terhadap security system itu yang tahu hackersnya. Kalau hackersnya banyak di Indonesia, harusnya kita lebih banyak tahu bagaimana untuk membuat security system yang lebih bagus. Idealnya ini demikian. kolaborasi. Tapi betul ya, dalam membangun data center, you like or you don't, you need to involve them. Iya. To be honest. Tapi ini penting sekali karena data itu merupakan resource, tapi juga mengenai kedaulatan ya, dan ini juga untuk mengurangi kebijakan yang mungkin simpang siur dengan karena datanya berbeda-beda. Jadi ini menurut saya sangat penting untuk messagingnya itu yang jelas, karena ini kan salah satu dari sumber masalah itu saya lihat. Tapi tadi Pak Joni mengatakan tidak lama lagi akan ada kan undang-undang data pribadi. Nah, saya lihat ini di China misalnya, itu ya kalau di China kan semua dikontrol, ya. Tapi antara ke privacy itu, tapi ini kan rentan untuk nanti bukan saja dihack, tapi disalahgunakan oleh misalnya pemerintah untuk melakukan surveillance. Kita lihat ini di Amerika Serikat itu. Sebenarnya kan surveillance terhadap masyarakat itu sebenarnya sudah melewati batas. Ya, ini dia Mbak Desi ya. Supaya kalau tanya sama saya, maka saya sampaikan yang pertama, demokrasi, freedom of speech, freedom of press di Indonesia at the point of no return. Yang ada adalah kita maju ke depan
dan menyempurnakan dan meningkatkan kualitasnya. Demikian pula terkait dengan hak-hak asasi masyarakat. Ya, we are at the point of no return. Kita Dan harus ini akan tetap jaga. dijaga dengan Ya, adanya ini undang-undang harus itu. dijaga, dan data center harus menjamin, ya, pemroses dan pengelola data harus menjamin ya kedaulatan pemilik data, karena ini dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28 mengatur itu, ya. Makanya dalam menyusutnya kita tentu mengatur betul bagaimana konsennya pemilik data, bagaimana right to be forgotten pemilik data, ya, bagaimana sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan dan penggunaan tanpa hak atas data masyarakat, sehingga ya arus data di dalam negeri harus mengikuti satu rules yang betul-betul teratur, apalagi yang cross border, ya, harus ada bilateral, ya, dengan hak perlindungan yang sama atau kalau bisa lebih di atas, itu yang menjadi mitra kita. Kalau tidak tentu kita harus mengaturnya dengan baik. Nah, masalah data ini satu yang sangat serius, tetapi yang perlu saya sampaikan, kita harus menyelesaikan ya data center nasional setidaknya untuk pemerintah dalam rangka untuk menghasilkan kebijakan satu data nasional. Dengan adanya satu data nasional, maka ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran. Saat ini kan kita tahu Dan lebih Bapak transparan Presiden kan begitu juga. seriusnya untuk masa COVID ini menggunakan seluruh insentif belanja negara, ada insentif fiskal ya untuk mendukung layer paling bawah dari piramida penduduk kita yang tertekan. Tetapi pada saat implementasi terkendala banyak karena data. Dan tadi saya sampaikan ada 2.700 data di Indonesia dan sangat sedikit dari data-data itu yang memenuhi standar global. Sehingga Kominfo terpaksa step in, masuk ke dalamnya dan melakukan interoperabilitas data dari seluruh pusat-pusat data dari daerah-daerah dengan tetap menjaga ya payung-payung hukum yang melindungi kewenangan sektor-sektor kementerian sektor. Misalnya akses data dari Kementerian Kesehatan, ya. Kewenangan dan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk menjaga privasi data kesehatan masyarakat harus tetap dijaga. Tetapi mengelola datanya supaya akurat, ya harus aksesnya ada di Kominfo untuk melakukan interoperabilitas. Ya. Demikian pula data lainnya. Ya. Nah untuk itu maka Kominfo mempunyai tugas dalam rangka akselerasi transformasi digital. Salah satunya adalah menyiapkan government data center, ya, dalam rangka untuk menghasilkan satu pusat data nasional yang wali datanya nanti ada di Bappenas. Iya, kuncinya sebenarnya juga regulasinya, karena ini data ini nanti bukan saja pengelolaannya, tapi bagaimana penggunaannya. Pemerintah, saya, ya Pak Jokowi itu saya sudah menyampaikan kan, at the point of no return itu. Tapi jangan melanggar kebebasan orang lain. Karenanya kita juga minta di garis depannya penegakan hukum. Penegakan hukum. Kasus COVID saja, Ibu Desi, Mbak Desi ya, kasus COVID saja ada 104 orang yang sudah ditersangkakan oleh Polri karena sudah langgar hukum benar-benar. Sekarang bicara konten ya, karena tadi kita sudah menyebutkan misalnya mengenai data pribadi itu sendiri dan bagaimana kalau idealnya tanpa menggerus demokrasi ini, karena kita lihat dengan adanya sosmed ya tanpa regulasi dan dicoba untuk diregulasi lewat ITE, ya kan, dan ini kan jadi ada ininya lah istilahnya pasal karetnya atau pisau bermata dua. Ini sulit untuk menggunakan membalance antara freedom of expression, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dengan misalnya kepentingan dalam bentuk keamanan, ketertiban, terorisme dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah melihat ya adanya misalnya pemblokiran, ada misalnya blackout dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana mencapai balance itu Pak Joni? Karena ini yang sangat sulit. Yang pertama, belum lagi masalah hoax ya. Kita perlu data tapi yang ada tuh
hoax, misinformation, disinformation? Jadi yang pertama pasti Mbak Desi ya, ini semua tergantung payung hukumnya. Jadi payung hukumnya ada pun penafsirannya bisa jamak ya. Karena apa? Memang morfologi, sintaksis dan semantik Indonesia itu begitu terbukanya. Tetapi pada saat kita melihat undang-undang, ya kita harus mengetahui apa yang menjadi landasan undang-undang ini dulu dibuat. Pada saat dia sudah menjadi kata-kata sederhana saja, saya buat satu kalimat dengan 3 kata Mbak Desi ya. Saya makan nasi. Artinya apa itu? Kesan umum, saya makan nasi. Tapi kalau saya sebutkan saya makan nasi, bukan dia, saya. Saya makan nasi. Saya bukan jual. Saya makan nasi, bukan pisang. Inilah ini semantik Indonesia ini. Nah, pada saat kita menafsirkan undang-undang, jangan sampai bias, kita harus kembali pada kepentingannya yang menjadi dasar. Dan saya meyakini pada saat sekarang kita pada saat bermigrasi masuk ke era digital, maka yang pertama harus kita rubah itu mindset kita, cara berpikir kita. Cara berpikir kita harus kita rubah bahwa kita masuk ke era digital karena ya apa yang harus kita lakukan untuk era digital yang sedikit banyak aturannya pun tidak bisa menjangkau terlalu jauh adalah kematangan kita untuk melihat satu, benar atau tidak. Kalau benar, dia baik atau tidak. Kalau benar dan baik, dia bermanfaat atau tidak. Jangan cepat-cepat pencet send. Ya. Kita harus menseleksi. Nah, Kominfo sendiri mempunyai program dalam rangka literasi digital. Ya. Itu kita tentu harus mengajak ekosistem ya untuk bersama-sama memperkenalkan digital kepada masyarakat. Ada yang namanya Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital ini melibatkan 108 lembaga masyarakat. Ya, peserta aktifnya 200.000 di seluruh Indonesia ini dan menjangkau 75 juta rakyat. Dalam rangka literasi digital di level yang paling basic, ya. Ini untuk menghasilkan basic knowledge untuk digital. Di atasnya kita mempunyai program yang kita sebut dengan Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship ini program untuk memperkenalkan atau menghasilkan engineers di bidang digital. Ya, kurikulumnya macam-macam. Mulai tadi yang Mbak Desi sebutkan itu cloud computing, ya, IoT, Internet of Things, big data, virtual reality, augmented reality, dan seterusnya itu disediakan di program itu. Bagi siapa saja yang berijazah, tamatan SMA atau sederajat dan sarjana, ya sarjana sana baru. Ini kita butuhkan tadi di awal saya menyampaikan sekitar 600.000 satu tahun. Kominfo menghasilkan ini tahun kedua ya. Kali ini tahun 2020 dilakukan online digital talent scholarship ya sebanyak 50.000 sarjana dan siswa di seluruh Indonesia ya untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil menengah ini intermediate skills ini ya. Sisanya adalah tentu menjadi tugas ekosistem. Kami bekerja sama dengan teknologi company ya. Microsoft, Facebook, Apple, AWS, Huawei, semua everyone. Semuanya ikut untuk menghasilkan digital talent. Tanpa ada digital talent sulitlah kita maju. Dan yang di atasnya namanya Digital Leadership Academy. Untuk menghasilkan master mentor digital, suhu-suhu digital. Ya, sebelumnya itu sekitar 30 calon-calon suhu digital dikirim ke Tiongkok, Tsinghua University, Korea, Singapura untuk dididik. Harusnya tahun 2020 ini kami akan kirimkan 100 orang ya terdiri dari para dosen dari perguruan tinggi ya, para kepala-kepala dinas dalam rangka smart city di Indonesia. Smart city, smart economy, smart health, smart farming, smart itu kita mengirimkan ahli-ahli kepala-kepala dinasnya. Dan yang ketiga startup founders yang tadi disebut bagaimana kita harus membangun digital startup yang baru ke 3 negara setidaknya ya,
Tsinghua University di Tiongkok, Korea, dan Singapura. Tetapi karena COVID, terpaksa program ini kita undur. Ya. Mengajak sektor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Research BRIN, ya, Kominfo, dan ya helix lainnya yang dimiliki oleh Indonesia untuk bekerja bersama-sama mulai identify, susun dengan baik, ya, dan bagaimana kita menyiapkan satu roadmap untuk menghasilkan talenta yang kita butuhkan, digital yang kita butuhkan. Iya, gitu. penting. Menurut saya itu, saya sangat setuju Pak Joni, penting sekali. Tapi edukasi, literasi mengguna internet itu seharusnya mulai itu dari usia sangat dini, karena anak-anak sekarang kan sudah terekspos ya. Nah, ini menurut saya itu sangat penting dan harus diutamakan juga itu. Edukasi, pasti literasi usia dari kecil, karena untuk sebagai self protection juga kan bagi. Betul sekali Ibu Desi. Jadi kita kalau ngomong digital ini tidak cukup 1 jam sih sebetulnya. Tapi saya ingin gambarkan tambahannya begini, khususnya di ruang digital di downstreamnya ya. Memang itu harus, karena dia program itu harus dari perubahan cara berpikir, maka dia harus dari lingkungan pendidikan terkecil, dari keluarga, ya, ke sekolah, ke lingkungan agama, lingkungan sosial, untuk mendidik bagaimana habit, kebiasaan itu kita perbaiki. Ya. Tetapi ya literasi itu tidak cukup, itu kita lakukan. Kita juga harus imbangkan itu dengan payung hukum yang kuat, ya, dan tanda petik ya punishment yang memadai. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kominfo mempunyai cyber drone, ya, round the clock, 24 jam sehari, 7 hari seminggu memonitor ruang digital. Ya. Jangan sampai Mbak Desi berpikir, Dan wah ini melakukan- berarti dan kontrol, memblokir, ini kontrol, ya. ini blokir. Bukan. Ini untuk memonitor, menjaga agar ruang digital kita bersih, ya, tidak disalahgunakan. Itu dulu ya. Jadi kami mengetahui dan mengikuti perkembangannya agar the Russian ya firehose falsehood jangan sampai kita kembangkan. Kita mau pilkada, mau pemilu ini dipakai terus ini. Iya. Ya, hoax itu berhenti. Nah, Kominfo melakukan monitoring itu, dan satu, kalau memang sudah langgar undang-undang benar-benar, ya mau nggak mau kita tutup, ya. Karena itu sudah, tapi sudah harus menghormati hak orang lain. Tahap yang ada begitu. tahapan. Yang kedua, kami berkomunikasi dengan platform digital, ya. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Saya berkomunikasi dengan CEO-nya YouTube ini berulang-ulang kali, Ibu Susan Wojcicki. Ya itu dengan saya teleponan terus bagaimana membersihkan YouTube ini jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Itu. Jadi kita mengendalikan itu. Tetapi Mbak Desi ya, tetapi harus kita tahu. Pemerintah, saya ya Pak Jokowi itu saya sudah menyampaikan kan, at the point of no return itu. Tapi jangan melanggar kebebasan orang lain. Karena kita juga minta di garis depannya penegakan hukum. Penegakan hukum. Kasus COVID saja, Ibu Desi, Mbak Desi ya. Kasus COVID saja ada 104 orang yang sudah ditersangkakan oleh Polri karena sudah langgar hukum benar-benar. Ya. Ada 1.900 sebaran ya, di ruang digital kita ya, terkait COVID yang hoax dan disinformasi. 1.600-nya sudah di take down, tinggal 200 sekiannya. Iya, tapi pasti nanti akan berjamur lagi Pak Joni. Dia tidak berhenti, dan ini berarti kejar-kejaran antara satu, produser hoax, penyebar hoax, dengan Kominfo yang membersihkannya. Jangan sampai air bah dimasukkan ke ruang digital, lalu Kominfo dengan gayungan kecil disuruh bersihkan atau keringkan air bahnya ini. Ini harus kita jaga. Kalau saya analogikan, ya ruang digital itu ada bendungan, ya jangan sampai bendungannya ini jebol. Disinilah penegakan hukumnya, ya supaya dia tidak jebol. Sekali bendungan jebol, maka arus informasinya akan mengalir ke ruang digital. Begitu derasnya air bah informasi hoax masuk ke ruang digital, dan Kominfo dengan gayungan kecil membersihkannya, tentu sulit. Ya, saya tentu berharap untuk membersihkan ruang digital jangan kasih gayungan kecil, kasih gayungan yang besar
agar kita gunakan ruang digital kita ini untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Nah, ini missionnya. Iya, yang penting juga jangan sampai kerannya itu ditutup sama sekali sehingga akses terhadap informasi Persis. itu Persis, justru tidak boleh ditutup, dia harus tetap terbuka. Ada salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menyampaikan belanja influencer, termasuk ada belanja influencer dari Kominfo. Saya perlu sampaikan juga, Kominfo memang ada belanja influencer itu yang terkait dengan coaching klinik, melatih masyarakat untuk menjadi influencer. Bukan membayar influencer untuk membela kebijakan Kominfo, tidak. Citra ini saya lihat ini apalagi dalam penanganan COVID ini pemerintah kan ingin dari beberapa laporan di luar negeri itu seolah-olah Indonesia itu bukan saja tidak berhasil tapi tidak kompeten. Itu pertama yang keluar, ada laporan dari Straits Times, dari Reuters. Yang kedua adalah mungkin pemerintah itu sensitif ya, tidak ingin dikritis ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ya defensif ataupun mungkin tendensinya tuh membungkam atau marah ini bagaimana Pak Joni? Karena citra ini mau tidak mau Ya, salah jadi atau begini, tidak itu Mbak memang Desi, ya. ada dan ini penting untuk kepercayaan, kebanggaan dan juga kredibilitas dari suatu institusi pemerintahan ini kan sangat Yang pertama pasti saya bilang tadi sudah dari awal saya sampaikan kebijakan komunikasi publik saat ini terdesentralisasi. Ya, tetapi Kominfo tetap mempunyai Direktorat Jenderal ya IKP, Informasi Komunikasi Publik. Tapi levelnya dari Menteri Penerangan turun ke Dirjen. Ya, Direktorat Jenderal ini tentu mempunyai tugas dan fungsi yang melaksanakan tugas dan fungsi komunikasi publik. Yaitu apa? Ya, komunikasi publik itu dilakukan koordinasi ya secara horizontal dengan kementerian lembaga, humas-humas di kementerian lembaga masing-masing. Ya, Polri mempunyai humas, TNI mempunyai penerangan, ya semuanya mempunyai masing-masing. Ada humas, kementerian lembaga mempunyai humas. Ini dikoordinasikan di situ ya oleh Direktorat Jenderal IKP. Ya. Yang kedua adalah apa? Jangan sampai juga Kominfo ini ada salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menyampaikan belanja influencer, termasuk ada belanja influencer dari Kominfo. Saya perlu sampaikan juga, Kominfo memang ada belanja influencer itu yang terkait dengan coaching klinik, melatih masyarakat untuk menjadi influencer. Bukan membayar influencer untuk membela kebijakan Kominfo. Enggak. itu posnya lain ya. Ya, itu sama sekali berbeda. Sama sekali. Itulah tadi yang disebut dengan literasi digital dan digital talent scholarship. Itu bagian dari kurikulum. Bagian dari kurikulum. Jadi ini ada miss sedikit ya. Dan yang ketiga adalah persepsi internasional terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, ya tentu dengan informasi dan keterbatasan informasi yang mereka miliki. Tapi satu hal yang terbuka secara internasional, ya, manajemen kita, leadership Pak Jokowi mengatasi COVID diukur dari salah satu ukurannya adalah dari tekanan terhadap ekonomi. Dampak besar dari COVID ini terasanya di ekonomi. Dan kita tahu, ya kuartal pertama Indonesia masih bertumbuh positif 2,97%. Pada saat bangsa-bangsa lain sudah mengalami kontraksi. Ya, kuartal kedua Indonesia tahun 2020 year on year, ya pertumbuhan kontraksinya 5,32%. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa dengan ekonomi kuat, industrialized country, ya, yang kontraksinya jauh lebih dalam, bahkan double digit. Ya. Nah dari sisi itu kita bisa melihat manajemen COVID Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi relatif lebih kecil dibandingkan dengan manajemen COVID-19 yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak membela, tapi saya menyampaikan data statistik.
Itu data statistik. Dan di dalam situasi di mana kontraksi yang begitu besar di dunia global dan di Indonesia di kuartal kedua, ada juga ya sisi yang positifnya. Saya menyampaikan sama Mbak Desi, ya, kuartal pertama 2020 year on year, sektor komunikasi dan informasi bertumbuh 9,6%. Kuartal kedua year on year tahun 2020, pada saat sektor lainnya mengalami kontraksi, sektor Kominfo bertumbuh double digit, 10,88%. Nah ini kan ada peluang yang harus kita jaga. Dengan demikian kebijakan transformasi digital yang ditetapkan oleh Pak Jokowi relevan sekali karena ini keputusan yang rasional. Dengan melihat data statistik bukan kita kira-kira bayang-bayang ya. Jadi saya menghormati tentu pendapat media asing terhadap Indonesia, tetapi kalau mau mendapat informasi yang akurat, please do not hesitate to call me untuk memberikan informasi yang lengkap sehingga informasinya lebih berimbang gitu ya. Kadang-kadang kita karena sekarang perception is everything, persepsi itu segalanya, itu orang setuju sekali Mbak Desi, karena perception is everything. Maka bangsa-bangsa lain punya kepentingan terhadap perception. Kalau digambarkan kepentingan ya persepsi tentang kita ini kurang baik, yang dapat manfaat bangsa mana? Bangsa lain. Karenanya menjadi tugas kita juga untuk menjaga persepsi tentang kita untuk manfaat kita. Kadang-kadang kita kalau melihat bangsa lain menilai kita kurang baik dan dia benar. Coba bertanya, untuk kepentingan apa itu? Apakah itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan bangsanya? Dan sekarang juga tidak terlalu banyak negara yang bisa membanggakan ya cara mereka menangani COVID itu Tidak bisa sendiri. saya membaca bagaimana berita clickbait ya. Nah ini sekarang Dokter Indonesia kalah dalam berperang melawan COVID. Iya betul. Ada fatality rate di tingkat petugas medis yang tinggi. Medis sudah. Ya 100 orang. Itu betul. Ya. Karenanya kita harus perbaiki. Tapi judul itu memberikan gambaran Indonesia kalah perang terhadap COVID. No. Indonesia masih berperang dan harus menang lawan COVID. Ukurannya apa? Kita nggak kalah yang telak seperti bangsa lain. Ya. So, kita harus optimis. Kita mampu. Berarti sumber-sumber informasi yang keluar itu juga harus betul-betul kita dia. kelola. Jadi Pak Joni, ini menarik sekali ini bisa kalau bicara mengenai digitalisasi informasi komunikasi karena ini adalah realitas sekarang dan realita masa depan kita. Terima kasih Pak Joni dan kalau dari saya sendiri ini harapannya begitu besar ya dengan adanya infrastruktur teknologi yang betul-betul kita inginkan, yang namanya digital divide itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan pada tahun 2022 itu semua, tahun 2003 kita 4G kita, nanti 5G kita, itu harapan tentu saja. Dan economic dividend ini tidak hilang karena dari segi resource atau revenue yang kita bisa dapatkan dari ekonomi digital ini luar biasa potensinya. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan yang penting juga undang-undang penyiaran itu khususnya berkaitan dengan migrasi analog. Ini kita masih sistem analog, ini luar biasa sekali ya. Kita selesaikan tidak ada itu Mbak Desi. TV analog saja sekarang tidak dijual gitu. Dari analog ini harus segera karena ini berdampak kepada untuk benefit kita semua. Dan data center ini kita tunggu-tunggu supaya pemusatan dari informasi dan juga efisiensi ini bisa betul-betul dijaga. Dan konten-konten menurut saya privasi data itu sangat penting, tapi jangan nanti disalahgunakan juga. Banyak sekali PR kita ya. Betul Mbak Sis, tapi jangan lupa pakai masker, pakai face shield, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dari kerumunan. Kita berhasil kalahkan COVID, pasti kita yakin itu, dan ekonomi kita boleh bertumbuh dan berkembang lagi. Iya, digital ekonomi dan digital society kita bangun. Iya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Joni. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga lewat kanal YouTube Insight with Desi Anwar. Sekali lagi juga mengingatkan, stay safe, jangan lupa pakai masker.
Kalau perlu juga pakai face shield, cuci tangan, jaga jarak, dan sampai jumpa.